Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa setia Sekilas Info. Kembali hadir di hadapan Anda, edisi Jumat 10 Juli 2020 yang akan menyediakan berita-berita terhangat, teraktual, dan terpercaya. Bersama saya Yuni, mari kita simak berita pertama. Baiklah, berita yang pertama. Aktivitas di pusat perbelanjaan sudah mulai ramai dikunjungi masyarakat Sambas. Pemerintah juga mulai menyediakan tempat cuci tangan. Kabarnya, pemerintah Sambas sudah siap menyambut new normal. Baiklah, kita simak berita berikut ini. Aktivitas di pusat perbelanjaan di Kabupaten Sambas menjelang new normal. Pemerintah Kabupaten Sambas sangat memperhatikan masyarakatnya dengan akan dimulainya new normal di pusat perbelanjaan pemerintah dan pengelola pasar. Sudah menyediakan tempat cuci tangan bagi setiap pengunjung pasar. Namun, pengunjung pasar masih belum menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker dan jaga jarak. Mandai Studio, Sambas, Kalimantan Barat, Muhlisin mengabarkan. Baiklah, berita selanjutnya. COVID-19 mengakibatkan banyak sekali kerugian, terutama bagi para pedagang menengah ke bawah. Pendapatan mereka sangat minim sekali dikarenakan para pembeli lebih memilih untuk berbelanja secara online. Baiklah, mari kita simak berita berikut ini. Wabah virus COVID-19 sangat mempengaruhi pendapatan dan penghasilan yang didapatkan oleh pedagang kecil kaki lima. Para pedagang dapat merasakan penurunan yang begitu drastis, pelanggan yang sangat sepi karena masyarakat masih terus berhati-hati walaupun sudah akan direncanakannya sistem new normal. Hal ini sangat berdampak bagi para pedagang kecil dengan menurunnya pendapatan yang dapat mempengaruhi kebutuhan sehari-hari. Mandai Studio, Sambas, Kalimantan Barat, Urai Hidayatul Aulia mengabarkan. Berita selanjutnya, meski pandemi belum juga selesai, namun mahasiswa Politeknik Negeri Sambas tetap menjalankan sidang KBM yang tentunya tepat mengedepankan protokol kesehatan. Sidang yang dihadiri kurang dari 50 orang ini berjalan dengan lancar. Mari kita simak berita ini. Meski pandemi belum juga berakhir, namun mahasiswa Politeknik Negeri Sambas tetap melaksanakan sidang KBM yang dihadiri kurang dari 50 peserta sidang dan tetap menjalankan protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Jandi. Saya di sini sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen Informatika yang baru terpilih pada bulan Februari kemarin. Di sini kami sedang melaksanakan sidang umum keluarga besar mahasiswa Politeknik Negeri Sambas. Dan alhamdulillah kami sudah memasuki pleno yang ketiga untuk membahas ADART dan berjalan dengan lancar. Untuk waktu mulainya tadi agak terkendala, terlambat. Yang mulanya awal di jadwalnya jam 7.30. Lalu mengalami keterlambatan karena beberapa hal dan mulainya sekitar pukul 9 baru mulai. Persidangan yang membahas ADART ini berjalan dengan lancar hingga selesai. Mandai Studio, Kalimantan Barat mengabarkan. Baiklah, berita selanjutnya. Wisatawan mulai memenuhi tempat wisata setelah diumumkannya akan diberlakukan new normal. Pengelola tempat wisata juga menyediakan tempat cuci tangan dan menyarankan pengunjung untuk menggunakan masker. Baiklah, kita simak berita berikut ini. Keraton Sambas menghadapi new normal. Wisatawan mulai mengunjungi tempat wisata setelah pemerintah menetapkan akan diterapkannya new normal.
Pengelola tempat wisata Keraton Sambas juga menyediakan tempat cuci tangan dan juga spanduk peringatan agar terus mengikuti dan mematuhi protokol kesehatan. Kayaknya menurut kakak ada ke perubahannya ya dari masa pandemi itu kan dah ke masa normal ya, ada ke perubahan rutinitas kesehariannya? Ada ya. Waktu sebelum pandeminya kami banyak yang sering biasa keluar. Namun sesudah pandemi kami menghabiskan waktu. Kini, setiap dapat mengunjungi Keraton Sambas dengan catatan tetap mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Mandai Studio, Sambas, Kalimantan Barat, Nuryanti mengabarkan. Baiklah, berita selanjutnya. Kepala Desa Pipiteja melakukan pembesaran dan pembersihan yang ada di Dusun Pimpinan Parit, Kecamatan Teluk Keramat. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya banjir susulan, mengingat saat ini sudah memasuki musim penghujan. Baiklah, mari kita simak berita berikut ini. Mengingat saat ini sudah masuk musim penghujan, Kepala Desa Pipit Teja Bapak Vijay SPDI melakukan pembersihan dan pelebaran parit yang ada di Dusun Pimpinan Parit. Mengingat banjir kemarin disebabkan tersumbatnya parit tersebut akibat dari banyaknya semak rumput dan sampah sehingga memperlambat aliran air menuju sungai, sehingga merendam beberapa rumah yang ada di Dusun Pimpinan Parit. Oleh sebab itu, Kepala Desa Pipit Teja tidak mau kejadian banjir kemarin terulang sehingga diambil langkah cepat pembersihan dan pelebaran parit menuju sungai yang berjarak sekitar kurang lebih 500 meter. Setelah beberapa hari dilakukan pengerjaan, barulah terlihat aliran air yang cukup deras menuju sungai. Dengan dilakukan pelebaran dan pendalaman seperti ini, diharapkan parit tersebut siap menghadapi musim penghujan nanti, yang mana curah hujan saat ini cukup intens, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah cepat dalam penanggulangan banjir, sehingga perlu dilakukan pelebaran dan pembersihan parit untuk mencegah terjadinya banjir. Saya, Abdul Abidin, melaporkan dari Desa Pipit Teja untuk Mandai Studio. Baiklah, berita selanjutnya. Kreasi tempat cuci tangan warga cegah COVID-19. Masyarakat dihimbau untuk membuat tempat cuci tangan di depan rumahnya masing-masing dengan menggunakan protokol kesehatan. Baiklah, kita simak berita berikut ini. Merebahnya virus corona yang kini merebah ke negara kita, membuat kita harus kian waspada. Tangan seringkali membawa kuman dan virus. Untuk membasmi virus, mencuci tangan dengan sabun lebih efektif dalam membunuh virus dan kuman. Sedangkan, membilas dengan air bisa membuat virus dan bakteri, serta tangan menjadi lebih benar-benar bersih. Masyarakat dihimbau agar menyiapkan tempat cuci tangan di depan rumahnya masing-masing, agar lebih rajin mencuci tangan. Lesunya kegiatan ekonomi akibat penyebaran COVID-19 tak membuat sejumlah warga desa Matang Segantar patah semangat. Hal ini ditunjukkan dari ide warga membuat kreasi tempat tangan berupa tempat cuci tangan dengan memanfaatkan ember plastik, bekas cat, dan dispenser air untuk mencuci tangan. Membuat tempat cuci tangan di depan rumah masing-masing dilakukan agar masyarakat lebih sering mencuci tangan, agar penularan virus corona semakin sulit terjangkit, apalagi mengingat akan new normal. Cuci tangan sangatlah penting untuk pencegahan virus corona. Hal ini dikarenakan virus corona bisa tertular lewat tangan sebagai media penularan. Mandai Studio melaporkan. Dan pemirsa, informasi berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Mandai Studio. Saya Yuni mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum. Salam Mandai Studio.